Membunuh tentu saja perbuatan jahat sehingga dilarang. Tetapi bagaimana dengan vonis mati? Itu kebijakan negara menghukum kejahatan paling biadab dan bejat dengan cara membunuh, mencabut nyawa, melenyapkan hak hidup pelaku. Vonis mati memang telah menjadi pilihan negara. Tentu legal, tetapi legalitasnya tidak pernah menghapus fakta etik bahwa membunuh, mencabut nyawa, dan melenyapkan hak hidup manusia adalah kejahatan kemanusiaan yang dilakukan negara. Pertanyaan, mengapa negara pilih vonis mati bukannya penjara seumur hidup? Yang samar-samar tampak di permukaan adalah pamrih terapi efek jerah, yakni membunuh agar tidak lagi membunuh. Jadi kejahatan dihukum dengan kejahatan agar kejahatan tidak beranak pinak. Pamrih sukses? Tidak. Kejahatan terus berlangsung dan hukuman mati sudah berulang kali memakan korban selama ini dan terbaru menimpa Verdi Sambo beberapa waktu lalu. Sementara itu, sejumlah terpidana mati masih menunggu eksekusi. Artinya, spekulasi negara sia-sia menyebabkan korban mati terus berjatuhan. Pengantar singkat di atas menampilkan kontroversi hukuman mati sebagai paradoks negara guna mempertentangkannya dengan realitas global di mana kian banyak negara di dunia yang menghapus hukuman mati lalu menggantinya dengan penjara seumur hidup. Kalau negara-negara lain rame-rame menghapus hukuman mati, mengapa Indonesia tidak? Padahal ini soal manusia, hal yang sangat mendasar. Menyangkut norma dan moral etis, yakni pilihan antara yang buruk alias penjara seumur hidup dan yang paling buruk vonis mati. Situasi ini perlu disikapi negara dengan melangkah ke wilayah publik dan menanyakan pendapat umum. Referensi publik menjadi rujukan sikap negara sehingga ada legitimasi publik selain legitimasi hukum. Negara menggalang pemikiran bersama guna mengetahui pilihan pas untuk konteks Indonesia. Hal itu tidak sulit. Kita punya banyak pakar seperti ahli hukum, ahli moral, ahli ulama, dan lain-lain yang bisa mewakili publik merumuskan solusi terbaik menyikapi hal krusial ini. Membunuh tidak pernah berubah menjadi sesuatu yang baik dan berkenan, sebab esensinya membunuh itu sebuah kejahatan kemanusiaan permanen, termasuk yang dilakukan negara. Negara tidak kebal kejahatan, sehingga secara etik negara yang membunuh otomatis melakukan kejahatan kemanusiaan, hal yang tidak pantas dan layak buat kita. Membunuh bukan saja peristiwa dan urusan manusia semata, tetapi juga urusan dan peristiwa iman. Bukankah membunuh merupakan salah satu larangan dari Tuhan yang diyakini agama-agama di tanah air? Agama-agama kita melarang membunuh. Salah satunya dalam agama Katolik, perintah kelima dari 10 perintah Tuhan, yakni jangan membunuh. Tampak jelas, larangan membunuh merupakan perintah Tuhan yang tidak boleh dilanggar baik oleh manusia pun institusi publik termasuk negara. Perintah yang sama ada pada semua agama di tanah air. Sebagai negara beragama, moral religius kita adalah modal sosial untuk menegasikan hukuman mati di Indonesia. Larangan membunuh berkaitan erat dengan harkat dan martabat manusia yang istimewa. Manusia adalah makhluk mulia ciptaan Tuhan, menjadi tanda nyata cinta Tuhan bagi kita. Juga gambar dan rupa Allah yang tidak kelihatan. Dan manusia dikaruniai hak hidup lengkap dengan akal budi dan kebebasan
guna mewujudkan kepenuhan hidup, baik kehidupan duniawi pun kehidupan akhirat. Harkat dan martabat diri yang istimewa itu mendapatkan perlindungan wajib negara dari berbagai kekuatan dan kejahatan dunia yang mengancam. Karena bertugas menjaga dan melindungi manusia, maka sangat tidak pantas negara dengan tahu dan mau melakukan hal sebaliknya, yakni membunuh lewat vonis hukum mati, betapapun manusia jatuh ke dalam kesalahan fatal sebagaimana dilakukan oleh para terpidana mati atas nama pembunuhan, terorisme, narkoba, dan lain-lain. Kejahatan dan perbuatan terlarang mereka berlangsung dalam keutuhan dirinya sebagai manusia yang keliru dan tersesat oleh situasi di luar kendali, sehingga mereka bersalah menurut hukum dunia sekaligus berdosa di mata Tuhan. Sungguh pun bersalah dan berdosa, mereka tidak kehilangan harkat dan martabat dirinya yang istimewa. Mereka tanda nyata cinta Tuhan, punya hak hidup yang tidak dapat dianulir oleh kuasa dunia. Harkat dan martabat diri mereka tetap menyatu dengan hak hidupnya, sehingga negara tidak boleh mencabut hak hidup tersebut selain tunduk pada kepatuhan menjaga dan melindungi. Karena itu setiap kesalahan atau kejahatan biadab apapun bentuknya dihukum dengan cara yang tetap menjaga dan melindungi harkat dan martabat terpidana. Hak hidup tetap menjadi miliknya dan dengan demikian dia punya kesempatan menjalani hukuman seberat-beratnya dalam bentuk penjara seumur hidup, tempat di mana ia menjalani proses pemasyarakatan menuju pemulihan diri secara sosial mengikuti konsep negara kita tentang narapidana. Penalaran komprehensif etis ini mencegah negara menjatuhkan hukuman paling berat dalam rupa vonis mati, sebab itu hakikatnya membunuh sebuah kejahatan yang tidak boleh dilakukan negara, lalu menggantikannya dengan penjara seumur hidup. Hukuman penjara seumur hidup sangat berat, sebab negara mencabut kebebasan yang menjadi hak asasi seorang napi, lalu membenamkan dia dalam penjara hingga kematian menjemput. Singkatnya, vonis mati tidak layak karena negara tidak boleh melakukan kejahatan untuk mengakhiri kejahatan, tetapi menghukum dengan mencabut kebebasannya, sehingga dia menjalani hukuman seumur hidup di penjara, tempat di mana dia menerima pembinaan dari negara demi pemulihan dirinya menjadi orang baik, bagian dari persiapan menuju akhirat. Pilihan semacam ini menjadi jalan bagi bangsa ini mendapatkan berkat dan rahmat berlimpah dari Tuhan Sang Pencipta. Sejatinya jalan ini merupakan pilihan orang beriman, yakni umat beragama di Indonesia. Siapa bilang tidak? Sekian dan terima kasih. Mohon maaf untuk hal yang tidak berkenan. Sampai jumpa video berikutnya.